Bagaimana seorang pedagang kain dari Makkah menjadi salah satu pebisnis terkaya di Jazirah Arab, mendanai perjuangan Islam dan tetap rendah hati sebagai khalifah. Rahasia bisnis Utsman bin Affan yang penuh keberkahan akan mengubah cara Anda memandang kesuksesan. Temukan kisahnya dalam 4 babak inspiratif yang mengungkap prinsip Islam di balik kekayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 1. Awal kehidupan dan fondasi bisnis berbasis kejujuran Utsman bin Affan, salah satu sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir di Makkah sekitar tahun 576 dari keluarga Bani Umayyah, salah satu klan terhormat dan kaya raya dalam suku Quraisy. Sejak muda Utsman dikenal sebagai pribadi yang lembut, sopan, dan memiliki akhlak mulia, yang membuatnya disenangi oleh banyak orang di Makkah. Keluarganya memiliki tradisi perdagangan yang kuat, dan Utsman mewarisi bakat bisnis dari lingkungannya. Ia mulai terjun ke dunia perdagangan sejak usia muda, fokus pada perdagangan kain, rempah-rempah, dan barang-barang kebutuhan pokok yang diangkut melalui jalur perdagangan Jazirah Arab. Sebelum memeluk Islam, Utsman telah membangun reputasi sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya. Ia tidak pernah menipu pelanggan, selalu menjaga kualitas barang dagangannya, dan memastikan timbangan yang digunakan dalam transaksi adil. Kejujuran ini menjadi fondasi utama kesuksesan bisnisnya, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran, surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. QS Al-Mutaffifin 1-3. Utsman memahami bahwa kejujuran dalam bisnis bukan hanya soal transaksi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra dagang. Ia sering melakukan perjalanan dagang ke Syam, sekarang Suriah, dan Yaman, 2 pusat perdagangan penting pada masa itu. Dalam perjalanan ini, Utsman tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mempelajari kebutuhan pasar, membangun jaringan dengan pedagang lain, dan memastikan barang yang diperdagangkan memenuhi standar tinggi. Ketika Utsman memeluk Islam di usia 34 tahun melalui dakwah sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, ia tidak meninggalkan dunia bisnis. Sebaliknya, ia memperkuat prinsip-prinsip bisnisnya dengan nilai-nilai Islam. Ia mulai memandang bisnis bukan hanya sebagai sarana mencari rezeki, tetapi juga sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Utsman memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh berasal dari sumber yang bersih, bebas dari riba, penipuan, atau praktik yang merugikan orang lain. Selain kejujuran, Utsman juga dikenal sebagai pedagang yang dermawan. Ia sering membantu pedagang kecil atau mereka yang kesulitan modal dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, atau bahkan menyumbangkan barang dagangan untuk keperluan masyarakat. Sikap ini mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya berbagi rezeki, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. QS Al-Hasyr 7. Bisnis Utsman berkembang pesat karena kombinasi kejujuran, kerja keras, dan kepedulian sosial. Ia menjadi salah satu pedagang terkaya di Makkah, tetapi kekayaannya tidak membuatnya sombong. Ia tetap rendah hati, menghindari gaya hidup mewah, dan selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Dalam konteks bisnis, Utsman juga pandai mengelola risiko. Ia tidak gegabah dalam mengambil keputusan investasi, selalu mempelajari pasar dengan cermat, dan memastikan bahwa setiap langkah bisnisnya didasarkan pada perencanaan yang matang. Kisah awal bisnis Utsman mengajarkan bahwa kesuksesan dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada modal atau keahlian, tetapi juga pada akhlak mulia. Kejujuran, amanah, dan kepedulian terhadap sesama
menjadi pilar yang membuat bisnisnya tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga penuh keberkahan. Utsman menunjukkan bahwa seorang pebisnis Muslim harus menjadikan setiap transaksi sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah dan memperbaiki kehidupan masyarakat di sekitarnya. Bagian 2. Kontribusi bisnis untuk perjuangan Islam. Setelah memeluk Islam, Utsman bin Affan tidak hanya menjadikan bisnisnya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Pada masa awal Islam di Makkah, kaum muslimin menghadapi tekanan besar dari kaum Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah. Banyak muslim yang miskin atau budak mengalami kesulitan ekonomi, dan Utsman menggunakan kekayaannya untuk meringankan beban mereka. Salah satu kontribusi bisnis Utsman yang paling terkenal adalah pembelian sumur Ruma di Madinah. Pada saat itu, Madinah mengalami krisis air, dan sumur Ruma yang dimiliki oleh seorang Yahudi menjadi sumber air utama. Namun, pemilik sumur menjual air dengan harga tinggi, menyulitkan kaum muslimin. Utsman membeli sumur tersebut dengan harga yang sangat mahal, lalu mewakafkannya untuk kepentingan umum, sehingga semua orang, terutama kaum muslimin, bisa mengambil air secara gratis. Tindakan ini mencerminkan semangat infak dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. KSJ Al-Baqarah 291. Kontribusi Utsman tidak berhenti di situ. Ketika Rasulullah SAW mempersiapkan perang Tabuk yang dikenal sebagai perang yang penuh tantangan karena jarak yang jauh dan kondisi ekonomi umat yang sulit, Utsman menyumbangkan sebagian besar hartanya. Ia menyiapkan 1.000 dinar, 950 unta, dan 70 kuda, serta perlengkapan lainnya untuk kebutuhan pasukan Muslim. Rasulullah SAW memuji kedermawanan Utsman dan menyatakan bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya karena sumbangan ini. Dalam konteks bisnis, tindakan Utsman menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari perdagangan harus memiliki dampak sosial yang positif. Ia tidak menimbun kekayaan untuk kepentingan pribadi, tetapi mengalokasikan hartanya untuk kebaikan umat. Utsman memahami bahwa harta adalah titipan Allah yang harus dikelola dengan bijak, sebagaimana diingatkan dalam surah At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. QS At-Taghabun 15. Selain sumbangan material, Utsman juga menggunakan jaringan bisnisnya untuk mendukung dakwah. Sebagai pedagang yang sering bepergian ke Syam dan Yaman, ia memiliki koneksi dengan berbagai suku dan pedagang di luar Makkah. Ia memanfaatkan hubungan ini untuk menyebarkan informasi tentang Islam secara halus tanpa memaksa, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mempelajari agama baru ini. Utsman juga dikenal sebagai pebisnis yang tidak diskriminatif. Ia memperlakukan semua pelanggan dan mitra dagang dengan adil, tanpa memandang status sosial, suku, atau agama. Sikap ini membantu membangun citra positif tentang Islam di kalangan non-Muslim, yang seringkali melihat kaum muslimin sebagai kelompok yang jujur dan dapat dipercaya. Dalam menjalankan bisnis di tengah tekanan kaum Quraisy, Utsman juga menghadapi tantangan. Banyak pedagang Quraisy yang memusuhi kaum muslimin mencoba memutuskan hubungan dagang dengannya, tetapi Utsman tetap teguh. Ia percaya bahwa rezeki datang dari Allah, dan selama ia menjalankan bisnis dengan cara yang halal, Allah akan membukakan pintu rezeki baginya. Keyakinan ini terbukti benar, karena bisnisnya terus berkembang meskipun menghadapi boikot sosial dan ekonomi. Kisah kontribusi bisnis Utsman untuk Islam mengajarkan bahwa seorang pebisnis Muslim harus memiliki visi yang lebih besar dari sekadar keuntungan pribadi. Bisnis harus menjadi sarana untuk memperjuangkan kebenaran, membantu sesama, dan memperkuat umat. Utsman menunjukkan bahwa kekayaan yang dikelola dengan niat ibadah dapat menjadi jalan menuju keberkahan dunia dan akhirat. Bagian 3. Kepemimpinan dan integritas bisnis sebagai khalifah.
Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah ketiga pada tahun 644 M. Sebagai pemimpin umat Islam, Utsman menghadapi tanggung jawab besar untuk mengelola wilayah kekhalifahan yang semakin luas, termasuk menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan. Meskipun menjadi khalifah, Utsman tidak meninggalkan dunia bisnis. Ia tetap menjalankan perdagangannya, tetapi dengan integritas yang tinggi, untuk memastikan bahwa harta pribadinya tidak bercampur dengan harta negara. Sebagai khalifah, Utsman memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkannya mendukung perdagangan yang adil dan menguntungkan rakyat. Ia memperluas infrastruktur perdagangan, seperti pembangunan pelabuhan dan jalur transportasi, untuk memudahkan pedagang dari berbagai wilayah, termasuk Persia, Syam, dan Mesir. Utsman juga memperkenalkan standar moneter dengan mencetak koin, dinar, dan dirham yang seragam, yang membantu memperlancar transaksi perdagangan di seluruh kekhalifahan. Dalam bisnis pribadinya, Utsman tetap menjaga prinsip kejujuran dan amanah. Ia tidak memanfaatkan posisinya sebagai khalifah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, seperti memberikan kontrak dagang kepada keluarganya atau mengambil bagian dari pajak untuk kepentingan pribadi. Integritas ini mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga amanah, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kas An-Nisa 58. Utsman juga dikenal sebagai khalifah yang rendah hati. Meskipun memiliki kekayaan yang besar, ia tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau bermewah-mewah. Ia sering menyumbangkan keuntungan bisnisnya untuk proyek-proyek sosial seperti pembangunan masjid, penyediaan air, dan bantuan untuk fakir miskin. Salah satu warisan besar Utsman adalah penyalinan Al-Quran secara massal untuk disebarkan ke berbagai wilayah kekhalifahan yang dibiayai sebagian dari hartanya sendiri. Sebagai pebisnis, Utsman menghadapi tantangan selama masa kepemimpinannya, termasuk tuduhan bahwa ia memberikan keistimewaan kepada keluarganya dalam urusan bisnis atau politik. Namun sejarawan mencatat bahwa Utsman selalu berusaha menjaga keadilan dan tidak pernah terbukti melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Ia tetap berpegang pada prinsip bahwa harta dan kekuasaan adalah ujian, sebagaimana diingatkan dalam surah Al-Hadid ayat 23. Dan supaya kamu jangan berputus asa terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Kas Al-Hadid 23. Kepemimpinan Utsman menunjukkan bahwa seorang pebisnis muslim yang juga pemimpin harus memiliki keseimbangan antara tanggung jawab duniawi dan ukhrawi. Ia tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan umat. Bisnisnya tetap berkembang karena ia mempraktikkan manajemen yang baik, seperti diversifikasi usaha, pemilihan mitra dagang yang terpercaya, dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan pasar. Kisah Utsman sebagai khalifah dan pebisnis mengajarkan bahwa kepemimpinan dalam bisnis harus didasarkan pada integritas, keadilan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Utsman membuktikan bahwa seorang pebisnis yang sukses adalah mereka yang mampu menjaga amanah, menghindari konflik kepentingan, dan menggunakan kekayaan untuk kebaikan yang lebih besar. Bagian 4. Kesimpulan dan doa untuk kesuksesan. Kisah bisnis Utsman bin Affan adalah teladan luar biasa bagi umat Islam tentang bagaimana menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip syariat. Dari awal kehidupannya sebagai pedagang muda di Makkah, Utsman menunjukkan bahwa kejujuran, kerja keras, dan akhlak mulia adalah kunci kesuksesan sejati. Ia tidak hanya membangun kekayaan, tetapi juga reputasi sebagai pedagang yang dapat dipercaya, yang membuat bisnisnya berkembang meskipun menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Ketika memeluk Islam, Utsman mengubah perspektifnya tentang bisnis. Ia tidak lagi melihat harta sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah dan membantu umat. Kontribusinya, seperti pembelian sumur rumah dan pembiayaan perang Tabuk, menunjukkan bahwa bisnis yang sukses adalah yang memberikan manfaat sosial dan spiritual. Sebagai khalifah,
Utsman membuktikan bahwa seorang pebisnis dapat tetap menjalankan usahanya dengan integritas tinggi tanpa menyalahgunakan kekuasaan atau mencampur harta pribadi dengan harta publik. Utsman mengajarkan bahwa kesuksesan dalam bisnis tidak diukur hanya dari keuntungan materi, tetapi dari keberkahan yang dirasakan oleh pelaku bisnis dan masyarakat di sekitarnya. Ia menunjukkan bahwa seorang pebisnis Muslim harus memiliki visi jangka panjang, yaitu menjadikan bisnis sebagai jalan menuju ridha Allah. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, kedermawanan, dan rendah hati adalah warisan Utsman yang relevan hingga saat ini bagi siapa saja yang ingin sukses dalam berbisnis. Doa untuk kesuksesan bisnis, ya Allah, limpahkanlah keberkahan dalam rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah bisnis kami sebagai sarana ibadah kepadamu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Bantulah kami untuk senantiasa jujur dalam setiap transaksi, amanah dalam menjalankan tanggung jawab, dan dermawan dalam berbagi rezeki. Lindungilah kami dari sifat tamak, sombong, dan praktik yang haram. Bukakanlah pintu rezeki yang halal dan berkah, serta jadikanlah usaha kami sebagai jalan menuju ridhamu di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma inni a'udzu bika minan usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu secara sadar, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak kusadari. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.